Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari tahun 2023. Artinya 1 bulan sudah kita lewati di tahun 2023. Gak terasa ya, sudah mau masuk bulan kedua, sudah masuk bulan kedua. Jam berganti jam, hari berganti hari. Tahu-tahu sudah masuk ke bulan yang kedua di tahun 2023 ini. Nah, jemaat sekalian, inilah hidup sementara yang kita jalani di dunia ini. Tahun 2023 kebanyakan, tapi tidak semua ya, kebanyakan ekonom, influencer, ahli ekonomi, bahkan Bapak Presiden kita sendiri mengatakan bahwa diprediksi tahun 2023 itu adalah tahun yang sulit. Lebih sulit dari tahun sebelumnya. Karena ada apa? Ada resesi ekonomi katanya begitu ya. Ini prediksi ya. Intinya ya, saya pelajari begitu ya. Tapi intinya begini, sederhananya begini, bahasanya begini. Resesi itu adalah penurunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Atau dunia atau bahkan negara tertentu. Apa saja yang menjadi faktor indikatornya bahwa terjadi sebuah resesi ekonomi? Ada beragam Bapak Ibu sekalian. Ya, utang berlebihan bisa juga. Kalau utang makin meningkat, otomatis kan pembayarannya juga harus meningkat ya. Nah itu juga salah satu faktornya. Bahkan ada beberapa negara kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian seperti Venezuela, Bangladesh, bahkan Argentina kemarin menang sepak bola tapi saya baca berita ada rakyat yang mendoakan supaya kalah. Loh kenapa kok bisa mendoakan kalah? Karena kalau menang berarti negara harus memberikan reward, apresiasi kepada pemainnya. Dan itu jumlahnya besar Bapak Ibu sekalian. Tapi akhirnya menang ya Argentina ya. Itu juga bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada negara-negara yang sampai dikatakan bangkrut. Negara bangkrut, tidak bisa membayar hutang. Kemudian faktor lainnya misalnya terlalu banyak inflasi. Sebenarnya tiap tahun Bapak Ibu sekalian, kita tuh selalu mengalami yang namanya inflasi. Contoh misalnya begini, tahun 2023 saat ini, hanya dengan uang 10-15 ribu, ya, kita bisa membeli nasi pecel, ini di kota Kediri ya, bisa membeli nasi pecel yang porsinya lumayan, begitu. Tapi tahun 2030, yakin harganya masih sama? Sudah beda ya, pasti sudah beda. Nah itu namanya inflasi. Faktor lainnya misalnya Bapak Ibu sekalian, ya ada guncangan ekonomi, kita mengalami pandemi, kemudian ada perubahan teknologi, orang-orang mungkin dulu berbisnis dengan cara yang lama, sekarang mesti beradaptasi dengan cara yang baru. Nah jemaat sekalian, saya berbicara ini di awal, bukan untuk menakut-nakuti ya, bukan. Bagaimanapun kita harus siap melihat situasi dunia dan di sekitar kita, untuk kita mempersiapkan diri dengan baik. Kadangkala, tanda kutip ketakutan itu perlu loh. Kenapa? Supaya kita bisa waspada. Betul enggak? Supaya bisa waspada, supaya kita bisa mengantisipasi. Nah sekalipun ada prediksi-prediksi yang membuat kita harus waspada, tapi kita harus tetap punya daya juang dan pengharapan. Setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah perubahan itu memang seringkali tidak bisa kita hindari. Tapi bisa kita antisipasi. Nah di tengah-tengah situasi yang sulit ini Bapak Ibu sekalian, seringkali mau tidak mau, itu memaksa orang harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit di dalam hidupnya. Misalnya berhutang. Bicara soal utang, saya mau tanya apakah orang Kristen boleh berhutang? Boleh enggak orang Kristen berhutang? Ya mungkin ada orang mengatakan atau hamba Tuhan mengatakan, tidak boleh. Tapi ada juga yang mungkin mengatakan, ya boleh-boleh lah begitu ya. Tapi pertanyaan saya begini, apakah ada dari antara kita yang tidak pernah berhutang? Ada? Sepanjang hidupnya tidak pernah berhutang dalam bentuk apapun. Kalau ada saya mau belajar ini. Saya pernah berhutang Bapak Ibu sekalian. Ya hampir mungkin 99,9 ya atau 100% kita semua pernah berhutang apapun itu bentuknya. Yang jelas kita semua pernah berhutang. Jadi apakah orang Kristen boleh berhutang? Nah berdasarkan apa yang saya pelajari di Alkitab sendiri, memang ada dijelaskan mengenai utang. Misalnya dalam Keluaran pasal 22 ayat 25, firman Tuhan itu mengatakan begini.
Jikalau engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ini pengaturan dari Tuhan ya, bukan perintah ya. Tuhan kan di sini Tuhan nggak bilang, ayo kamu berhutang, boleh berhutang atau kamu pinjamkan. Tapi Tuhan mengatakan jika engkau, berarti sudah ada kejadian begitu ya di umat, Tuhan memberikan pengaturannya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu membebankan bunga uang kepadanya. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa Allah mengatur agar pemberi utang tidak membebankan bunga kepada orang miskin. Ini konteksnya orang miskin, ya, yang sedang berhutang kepadanya. Pengaturannya sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Orang yang memberi pinjaman kepada orang miskin tersebut belajar untuk menolong kesulitan, kesusahan orang lain dan belajar untuk tidak berbuat menekan kepada orang itu. Misalnya bunganya ditinggikan, begitu ya. Misalnya kemudian apa? Seorang penagih hutang. Wah, begitu ya. Tapi ini berlaku jika kasusnya adalah betul-betul orang yang berutang itu adalah seorang yang sangat miskin. Ia tidak punya apa-apa. Sehingga ia terpaksa memilih jalan terakhir apa? Meminjam kepada orang yang kaya. Nah, kadangkala situasi seperti ini kan tidak bisa terelakkan ya Bapak Ibu sekalian. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya kecelakaan, atau sakit penyakit yang memaksa kita harus membiayai melebihi apa yang kita punya. Ya terpaksa kan kita meminjam. Namun bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, pilihan berhutang itu harus menjadi alternatif terakhir. Berhutang bukanlah pilihan idealnya. Jadi poin pentingnya di sini adalah begini Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa membedakan, slide-nya, membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Wow, sekarang kan banyak nih pinjol ya. Ya, pinjaman orang, rasanya gampang sekali begitu ya, pinjam uang ya. Tapi ada orang minjam itu karena apa? Keinginannya. Wah, pengen beli apa. Ini anak-anak muda, hati-hati ya, hati-hati. Ya. Berhutang untuk memenuhi keinginan kita pasti dosa. Membiasakan diri untuk berhutang itu pasti dosa. Tidak membiasakan diri untuk bekerja keras, pasti bukanlah gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita juga harus sadar bahwa ketika kita berhutang Bapak Ibu sekalian, itu artinya ada banyak kebebasan kita yang terenggut. Kita apa? Jadi tidak bebas memberi kepada orang lain. Kenapa? Mikirin pelunasan utangnya. Jadi tidak bebas Bapak Ibu sekalian. Kita jadi tidak bebas memikirkan masa depan kita. Karena kan semakin banyak bunganya dan lain sebagainya, kita jadi tidak bisa memikirkan masa depan kita. Ini semua risiko Bapak Ibu sekalian yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu sekalian kok kita bicara utang ya? Bukankah hari ini topiknya tentang katekismus Heidelberg ya? Cuma sekalian saya sedikit di awal bicara soal situasi dan prediksi ekonomi dan soal utang. Karena apa yang minggu ini yang kita bahas berkaitan dengan soal utang. Tapi bukan utang seperti meminjam uang, meminjam duit, dan lain sebagainya. Utang yang kita bicarakan hari ini adalah utang dosa kita. Dan bagaimana cara pelunasannya. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa minggu kita dijelaskan bahwa kondisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu adalah sedemikian terpengaruh untuk memikirkan, untuk merencanakan dan berbuat dosa, maka Alkitab itu tidak hanya membuka secara gamblang masalah terbesar kita ini. Allah tidak hanya berhenti menunjukkan, gini loh kondisi aslimu itu seperti ini. Yang sudah jatuh di dalam dosa itu seperti ini. Tapi Allah juga bermurah hati, dia berbelas kasihan kepada kita. Inilah sebabnya sekarang dan di bagian-bagian nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar yang ia nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kerelaannya, bagaimana dengan ketulusannya, pengorbanannya yang berlandaskan cinta kasih, Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk mati menghapus utang dosa-dosa kita. Mungkin kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seluruh utang dosa kita dapat dilunasi? Ya kita bisa menjawab, ya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Siapa yang bermurah hati mau melunasinya? Ya mungkin kita yang sudah lama menjadi orang Kristen kita bisa menjawabnya. Ya Yesus Kristus yang melunasinya.
Apakah yang ia lakukan agar utang dosa saya dapat dilunasi? Mungkin kita juga gampang menjawabnya, ya dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini mudah untuk kita jelaskan. Namun Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita memikirkan begini? Apakah masuk akal mempercayai bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah satu-satunya sarana yang Allah sediakan sebagai pelunasan utang dosa kita? Masuk akal enggak? Pernahkah Bapak Ibu sekalian memikirkan hal ini? Kak Yudi, yang penting percaya saja begitu ya. Imani saja. Enggak usah ngerti enggak apa-apa. Kalau ada yang minta penjelasan jawabannya gampang Kak Yudi. Imani saja. Percaya saja begitu ya. Bapak Ibu sekalian, apakah benar demikian? Tentu tidak. Tidak. Orang Kristen tidak boleh hanya sekedar percaya. Sekali lagi saya ulang ya. Orang Kristen tidak boleh hanya sekedar percaya, tapi harus sungguh-sungguh mengenal imannya dan melakukannya. Iman harus dibarengi dengan pengertian yang benar. Coba kita ulang kalimat ini ya. Iman harus dibarengi dengan pengertian yang benar. Coba kita ulang. Iman harus dibarengi dengan pengertian yang benar. Kita hafal. 1, 2, 3. Iman harus dibarengi dengan pengertian yang benar. Tidak boleh sekedar percaya ya, tapi harus dibarengi dengan pengertian yang benar. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kita belajar katekismus Heidelberg ini. Agar kita tidak sekedar percaya, sebagai orang Kristen kita mengaku beriman, tapi tanpa pengertian yang baik. Nah di minggu ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaan selanjutnya yang kita renungkan adalah, menurut hukum Allah yang adil itu kita patut mendapatkan hukuman di dunia ini. Hukuman di dunia ini adalah penderitaan, kesengsaraan, berbagai macam penderitaan itu kita sudah alami. Dan di akhirat, hukuman kebinasaan kekal nanti. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Ini pertanyaan di dalam katekismus ini. Nah jemaat sekalian, ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka ada satu konsekuensi yang kita terima. Pada satu titik Bapak Ibu sekalian, manusia itu semakin bertambah. Bahkan kalau bahasanya Kak Ay kemarin itu, manusia itu semakin kreatif. Tapi dalam arti negatif ya, kreatif untuk berbuat dosa. Maka tidak ada satupun yang luput dari pengaruh dosa. Bapak Ibu sekalian, coba tunjukkan kepada saya, adakah di dunia ini misalnya satu negara, sistem negara yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya? Ada enggak? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Apakah ada perusahaan, sekalipun di sana mungkin banyak orang-orang Kristen begitu, apakah ada perusahaan, usaha yang betul-betul sepanjang perusahaan itu berdiri dengan jujur melakukan usahanya? Apakah ada keluarga yang suami istri begitu ya tidak pernah bertengkar? Apakah ada gereja Bapak Ibu sekalian? Apakah ada gereja yang sepanjang sejarah gereja itu berdiri tidak ada pernah kekeliruan? Ada enggak? Apakah ada dari kita Bapak Ibu sekalian, dari kita satu bagian saja di mana di pikiran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, segala macamnya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah ada keinginan untuk berbuat dosa, tubuh dan jiwa kita ada? Artinya Bapak Ibu sekalian, semua segi kehidupan kita tanpa terkecuali sudah dipengaruhi oleh dampak dosa itu. Nah dengan kondisi demikian Bapak Ibu sekalian, adakah cara di mana kita bisa luput dari utang dosa kita? Adakah caranya saya lepas dari tuntutan Allah di akhir zaman itu nanti? Dengan natur saya yang berdosa ini. Apakah ada keselamatannya bagi saya? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saya bertanya begini. Ada berapa cara yang tersedia bagi manusia untuk melunasi seluruh utang dosanya? Ada berapa kira-kira caranya? Oh satu Kak Yudi, wah hanya melalui Yesus Kristus, amin, betul. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan bagian ini dengan pemahaman yang lebih lengkap ya. Mungkin kita sering mendengar hamba Tuhan atau pendeta atau teman seiman kita berkata begini, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus, amin. Amin, ini sangat benar Bapak Ibu sekalian. Namun kita perlu memahami kebenaran sebelumnya, yaitu
Sebenarnya ada dua. Ada dua cara yang bisa manusia lakukan untuk melunasi utang-utang dosanya. Waduh, Kak Yudi apa salah ngajar ini? Pertama adalah melalui usaha dan perbuatan manusia untuk memenuhi semua tuntutan keadilan Allah. Pertanyaannya begini di Katekismus Heidelberg itu kan begini, pertanyaan nomor 12 itu. Menurut hukuman Allah yang adil itu, kita patut mendapatkan hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Kemudian jawabannya begini. Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Oleh sebab itu kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan berupaya sendiri atau oleh pihak lain. Nah Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penjelasan ini sebetulnya begini. Fokusnya itu bukan ada berapa cara keselamatan yang bisa membawa manusia berdosa untuk melunasi utang-utangnya. Tapi begini, apakah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu, di mana kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa, tidak menyukai hukum-hukum Allah, lebih memilih kesenangannya sendiri, bahkan semakin lama kejahatan manusia itu semakin luar biasa, sanggup untuk menyelamatkan dirinya dengan usaha perbuatannya? Itu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dalam Katekismus Heidelberg 13 itu, dapatkah kita melaksanakan pelunasannya dengan berupaya dengan diri sendiri? Maka jawabannya tegas, sama sekali tidak. Bahkan tiap-tiap hari kita menambah utang dosa kita. Tiap-tiap hari loh Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan kemampuan kita sendiri, usaha kita sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita perlu pihak lain yang mau melunasi utang dosa kita. Nah Bapak Ibu sekalian, jikalau Allah hanya dengan keadilannya, coba kita bayangkan ya, jikalau Allah itu hanya dengan keadilannya saja melihat seorang yang bernama Yudi, kita semua, dengan keadilannya Tuhan melihat diri kita, siapa kita. Maka tidak ada satupun dari antara kita yang luput dari hukuman Tuhan, betul enggak? Oh Tuhan kenal saya. Bapak Ibu kan kenal saya ya palingan ya di gereja begitu ya. Palingan di gereja hari Minggu atau ya di persekutuan atau mungkin sesekali ketemu di luar atau mungkin ya sesekali ketemu waktu visitasi dan lain sebagainya. Tapi apakah orang kenal kita? Betul-betul kenal siapa diri kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang punya pasangan ya pasangannya yang paling kenal kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu diri kita Bapak Ibu sekalian. Jikalau Tuhan memandang kita hanya dengan keadilannya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun dari antara kita yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa mengusahakan keselamatannya dan anugerah Allah dengan usaha dan perbuatan kita sendiri. Dalam Mazmur nomor 130 ayat 3 dikatakan begini. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Tuhan, jika engkau mengingat-ingat kesalahanku Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jika Tuhan sungguh-sungguh mengingat-ingat kesalahan kita Bapak Ibu sekalian, apakah ada dari antara kita yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah begini Tuhan. Tuhan aku sudah begini Tuhan, aku melayani engkau Tuhan. Aku sudah berbuat ini Tuhan, aku berbuat ini dan lain sebagainya Tuhan. Maka aku ini layak Tuhan mendapat anugerah-Mu. Ada yang berani begitu? Enggak Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu siapa kita, betul enggak? Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian siapa kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Hal ini sama seperti seorang ibu ya. Seorang ibu yang sedang ingin membuat kue yang enak. Wah Bapak Ibu sekalian, ada jemaat kita yang suka membuat kue yang enak ya. Ibu ini pergi ke toko begitu ya, dia beli bahan-bahan. Wah dia lihat, wah resepnya ini bagus, ini kayaknya enak ya. Saya tak coba ini ya. Kemudian dia pergi ke toko, dia membeli bahan-bahan tersebut, misalnya tepung terigu begitu ya, garam, gula pasir,
brown sugar, soda kue, baking powder, susu, macam-macam lain-lainnya, ragi, buah, kacang, dan 5 butir telur. Misalnya begitu ya, dia buat, ya ingin membuat kue seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah setelah bahan-bahannya dibeli Bapak Ibu sekalian, kemudian satu persatu semua bahan-bahannya kan ditakar, berapa gram, kan begitu ya sekarang ya. Kalau orang-orang kuno itu kan wah sudah hafal ya, kalau orang kuno, tapi kalau sekarang itu wah ditakar begitu dan mulai disatukan Bapak Ibu sekalian. Nah ibu ini yang hobi sekali membuat kue, saking semangatnya Bapak Ibu sekalian, saking senangnya begitu ya, sampai tidak sadar bahwa ketika ia memasukkan telur yang kelima, yang terakhir, ternyata telurnya busuk. Telurnya busuk Bapak Ibu sekalian. Pernah mencium telur bau busuk? Wah baunya tidak enak sekali Bapak Ibu sekalian, menyengat sekali. Baunya menyengat sekali. Malangnya Bapak Ibu sekalian, telur yang busuk itu sudah tercampur. Sudah tercampur di adonan tadi. Di adonan yang hampir jadi. Wah dia tadi senang sekali ya membuat kue. Mungkin dibuat untuk suaminya, untuk temannya, untuk anak-anaknya begitu ya. Tapi sudah kadang tercampur. Begitu ya. Atau Ibu Wiwi pernah? Enggak pernah ya mungkin ya. Kalau Ibu Wiwi selalu enak ya bikinnya ya. Ya. Permisi tanya, ibu-ibu sekalian. Apakah adonan kue tersebut layak untuk dijadikan kue? Kalau Bu Wiwi bilang, wah buang aja begitu ya. Buang Bapak Ibu sekalian, dibuang. Loh cuma satu loh Bapak Ibu sekalian. Cuma satu loh, bahan-bahan yang lainnya bagus. Bagus. Tapi 4 telurnya bagus, tapi 1 telur busuk Bapak Ibu sekalian masuk. Tadi Bu Wiwi yang ahli kue bilang, buang aja kayak ini. Bisa ini Pak Yudi. Bapak-bapak permisi tanya. Apakah kalau tahu kue itu berisi 1 butir campuran telur yang busuk, ya misalnya ibu ini katakanlah, sudahlah tak bikin aja begitu ya. Lanjutkan saja begitu ya. Enggak apa-apa ada aroma-aroma apa nih asamnya. Lanjut aja begitu ya. Akhirnya jadi Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak permisi tanya ya yang dihidangkan begitu ya. Apakah kalau kue tersebut berisi 1 butir campuran telur busuk, apakah mau makan? Wah, kok enak ya rasanya. Hari ini kok masak kuenya rodok beda ya dari minggu lalu ya. Kok ada kecut-kecut, ada asam-asamnya begitu ya. Bapak-bapak permisi tanya mau? Enggak ya, pasti enggak ya. Pasti enggak ya, sudah tahu itu busuk, ada telur busuknya begitu ya, tidak ya. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Bahwa dengan usaha dan perbuatan kita yang dikatakan baik pun Bapak Ibu sekalian. Apabila sudah tercemar oleh 1 titik, apalagi kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, ada berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, ada berapa banyak telur busuk yang masuk dalam kehidupan kita, sudah tidak layak di hadapan Allah yang Maha Kudus adanya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu bahwa dengan apa yang ada pada diri kita, usaha, perbuatan kita, maka mustahil ada pelunasan hutang dosa. Bagi kita mustahil kita beroleh keselamatan. Jika demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berkata, loh apakah ada makhluk ciptaan lain selain manusia yang bisa membayar utang dosa kita? Pertanyaan di dalam 14 itu begini, mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Mungkin enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, jawabannya tidak mungkin. Loh kenapa tidak mungkin? Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Loh manusia yang berdosa kok enak-enak minta makhluk lain yang menggantikannya. Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia, kita semua secara pribadi itu bertanggung jawab terhadap dosa kita masing-masing. Utang dosanya tidak bisa diwakilkan atau dilunasi oleh manusia lain atau makhluk ciptaan lainnya. Mengapa? Ya bodoh Bapak Ibu sekalian, bodoh. Saya orang berdosa, Bapak Ibu sekalian juga orang yang berdosa. Saya berutang dosa, ya dia juga berutang dosa. Saya berutang dosa, kamu juga berutang dosa. Dia juga berutang dosa, dia juga berutang dosa. Jadi sama-sama kita punya utang dosa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun dari kita yang memenuhi standar kekudusan Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Loh,
Kak Yudi, bukankah di dalam perjanjian lama itu ada konsep penghapusan dosa melalui kurban dari binatang yang tidak bercacat? Ada enggak Bapak Ibu sekalian di perjanjian lama? Ada kan? Orang Israel ketika dia berbuat dosa, maka diperintahkan oleh Tuhan apa? Kamu harus membawa korban binatang yang tidak bercacat celah. Tidak boleh ada cacat celahnya. Itu untuk penghapusan dosamu. Sebelum menjawab ini, saya mau bertanya begini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, masuk akal enggak? Masuk akal enggak darah binatang, ya entah itu domba di dalam perjanjian lama, dapat menghapus dosa kita? Masuk akal enggak kira-kira? Enggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Oh, manusianya yang berdosa, kok darah binatang yang bisa menghapuskan dosa kita? Jelas enggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Enggak masuk akal. Jadi praktek kurban penghapus dosa di perjanjian lama itu masuk akal kalau kita percaya itu hanya sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran dari nanti akan datang. Nanti akan datang korban yang sempurna, yang tanpa cacat celah, yang nilainya jauh daripada manusia, itu yang bisa melunasi utang dosa-dosa kita. Itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Dalam catatan kitab Ibrani pasal 10 ayat 4, firman Tuhan itu sudah menjawab pertanyaan ini dengan jelas. Begini Bapak Ibu sekalian. Ayat 4 itu mengatakan begini. Saya dulu juga pernah bertanya Bapak Ibu sekalian. Loh iya ya, kalau dipikir-pikir kenapa ya? Perjanjian lama umat berdosa disuruh bawa kurban. Kemudian disembelih sama imam dipersembahkan kepada Tuhan. Loh ini kan tidak masuk akal sebenarnya. Ibrani menjawab. Dikatakan begini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sudah dijawab, tidak mungkin. Jadi korban-korban binatang dalam PL itu Bapak Ibu sekalian, bukan korban dalam arti yang sesungguhnya. Semuanya hanyalah gambaran dari yang sempurna yang akan datang kelak nanti, yaitu Yesus Kristus, disebut sebagai anak domba Allah yang berkorban sempurna menghapus seluruh utang dosa kita. Nah kemudian Ibrani pasal 10 ayat 9-10 itu mengatakan begini. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, Ia hapuskan. Supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dulu saya berpikir begini Bapak Ibu sekalian. Umat PL itu kan, umat PL itu ribet Bapak Ibu sekalian. Ribet sekali. Kita bersyukur hidup di zaman ini. Mereka itu datang ibadah, mesti bawa korban persembahan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kan persembahannya berupa uang begitu ya. Kalau di sana tuh mesti bawa korban binatang dan lain sebagainya. Coba sekarang ini jemaat ada berapa bawa satu-satu kambing, domba begitu ya. Masuk ke GKT Kanaan begini ya. Kami para hamba Tuhan begitu ya, kemudian menyembelih. Wah ribet sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dari pagi sampai sore tidak selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Umat beribadah dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak melakukan itu sekarang? Karena Kristus sudah datang, sudah menggenapi yang sempurna. Yang lama sudah ditiadakan. Karena apa? Sudah digenapi. Kristus datang ke dalam dunia berkorban sebagai anak domba Allah. Pertanyaan terakhir di ayat 15 ini, pertanyaan 15. Jadi pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Jawabannya seorang pengantara dan penebus yang adalah manusia yang sejati, tapi bukan sekedar manusia yang sejati, tapi manusia yang benar, yang tidak pernah berbuat dosa, supaya layak menjadi pelunasan yang sempurna. Kalau ada satu cacat celah saja Bapak Ibu sekalian, satu cacat celah saja, maka tidak layak menurut standar Tuhan. Tapi ingat Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang sejati dan tidak berdosa. Maka Kristus layak. Tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya juga Allah yang sejati. Tadi kan kalau kita meminta pertolongan, pelunasan hutang kepada manusia yang lain atau makhluk yang lainnya, kan tidak sesuai. Kekuatannya kan podo-podo aja. Atau kalau binatangnya lebih rendah daripada kita Bapak Ibu sekalian, maka perlu oknum yang lebih tinggi, yaitu siapa? Allah. Tapi kan Allah di sorga. Allah di sorga, dia jadi manusia. Supaya apa? Bisa menebus kita, melunasi utang dosa kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati dan manusia yang sejati yang tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya yang layak dan sempurna untuk menebus seluruh utang dosa kita adalah Yesus Kristus.
Tidak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa refleksi iman yang bisa kita hayati di dalam bagian ini? Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi manusia. Firman Tuhan mengingatkan kita akan ketidakmampuan kita. Bahkan tadi di awal, akan ketidakmampuan kita untuk membayar seluruh utang-utang dosa kita. Bahkan dikatakan apa? Setiap hari Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup, setiap hari kita selalu menambahi utang dosa-dosa kita. Tanpa Allah yang datang menjadi manusia, mati di salib, menyerahkan nyawanya bagi kita, darahnya tercurah menghapus seluruh utang dosa kita, maka setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini sementara ini, kita akan binasa selama-lamanya. Seharusnya hal ini Bapak Ibu sekalian bagi kita orang Kristen adalah ungkapan syukur kita, terbesar kita bagi Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kasihnya besar bagi kita. Kasihnya besar bagi kita. Ketika kita jatuh dan sudah rusak dalam dosa, Tuhan tidak buang kita. Tuhan tidak buang kita. Tuhan tidak bilang hapuskan saja manusia. Ngapain? Tuhan tidak melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita jatuh, manusia itu jatuh. Justru apa? Tuhan sediakan pengantara, penebus yang melunasi utang-utang dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kadang saya tidak bisa bayangkan ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu menanggung hukuman dosa kita yang dulu. Kalau kita ingat masa lalu kita, wah Bapak Ibu sekalian bagaimana masa lalu kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian hutang dosa kita yang sekarang. Bahkan yang nanti Bapak Ibu sekalian. Belum kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan tanggung. Tuhan lunasi semuanya. Bukan karena ada sesuatu yang memikat hati Tuhan. Oh Yudi ini bagus ini. Rajin ini. Jadi full timer ini. Sayang nih. Gitu ya rencana Tuhan dalam kekekalan ya. Sayang ini kalau nggak aku tebus. Sayang kalau nggak diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Sayang. Enggak Bapak Ibu sekalian. Bukan karena ada sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan tidak membuang kita, enggak. Tapi semata-mata karena Allah memang kasih adanya dan mau bermurah hati mengasihi kita. Ia mau menyelamatkan kita, karena ia mengasihi kita. Oleh sebab itu ia berikan anaknya yang tunggal menjadi pengantara bagi kita. Bukan hanya pengantara biasa Bapak Ibu sekalian, tapi pengantara yang mau memberikan nyawanya. Nyawanya menjadi tebusan, darahnya tercurah menjadi tebusan yang melunasi seluruh utang dosa kita. Bagi saya, besar ini kasih Tuhan. Besar sekali Bapak Ibu sekalian. Besar sekali, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Melebihi kesenangan apapun di dunia ini. Melebihi pengharapan apapun di dunia ini. Karena kalau tidak Tuhan melakukan ini, kita semua binasa. Tapi bersyukur Tuhan datang sebagai pengantara. Melunasi semua utang dosa-dosa kita. Saya membayangkan begini Bapak Ibu sekalian. Ini ilustrasi saja ya. Coba kita bayangkan kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saya datang, kita semua datang menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ada Bapa di sana. Kemudian Bapa bertanya kepada kita. Yudi, apa yang membuat saya, alasannya, harus melayakkan engkau untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Saya mau jawab apa Bapak Ibu sekalian? Kita mau jawab apa Bapak Ibu sekalian? Oh Tuhan saya begini lain. Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian siapa kita, kedalaman hati kita, hidup kita semua tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan berkata begini. Tuhan saya tidak layak. Tuhan Engkau tahu siapa saya. Pikiran, hati saya, perbuatan saya, masa lalu saya, hari ini bahkan yang akan datang. Dosa-dosa yang tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu, Engkau tahu Tuhan. Saya tidak layak. Setuju? Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian datang Tuhan Yesus di sebelah kita. Tuhan berkata begini. Bapa, aku sudah mati untuk dia. Aku sudah berkorban untuk dia. Aku sudah menebus dia. Dosanya sudah aku ampuni. Dia sudah aku layakkan Tuhan, Bapa. Akhirnya apa?
kita beroleh penebusan. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini kasih Tuhan yang terbesar bagi kita. Bukan karena kita Bapak Ibu sekalian, tapi karena Tuhan yang datang ke dalam dunia, mati, menjadi pengantara, melunasi semua utang dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.